Halo teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan tentang fisika optik dan fluida dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Marcel Nusa Nugraha dengan NIM 23103140001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramafi dengan NIM 231031400002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Hujatullah dengan NIM 231031414009. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Setiawan dengan NIM 2310314026. Perkenalkan, nama saya Maulyan Dika Rahman dengan NIM 2310314027. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang fluida. Pertama, fluida itu merupakan zat cair yang dapat mengalir dan mengalami perubahan bentuk saat dikenakan gaya eksternal. Fluida ini mencakup dua subkategori, yaitu cairan dan gas. Salah satu karakteristik utama fluida adalah ketidakmampuannya untuk menahan gaya geser tanpa deformasi. Hidrodinamika merupakan bagian dari mekanika fluida, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat dan perilaku fluida. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip fluida. Yang pertama kita punya persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah prinsip dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan tekanan yang terjadi di sepanjang aliran tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa kita punya tekanan di pipa A1 dan di pipa A2 di sini. Nah, tekanan ditambah dari tekan setengah rho v kuadrat ini penurunan dari eh, hukum kecepatan Newton. Terus rho GH juga diambil dari situ. Jadi kedua sistem ini di A1 dan A2 ini tuh nilainya konstan. Jadi P1 setengah rho 1 setengah rho V1 kuadrat rho GH1 itu sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Jadi sama. Yang kedua ada persamaan kontinuitas. Nah, ini menjelaskan bahwa debit di antara kedua ujung pipa dengan penampang yang berbeda itu sama. Jadi penampang pipa dengan kecepatan V1 itu merupakan debit pertama. Itu besarnya sama dengan penampang pipa kedua kalikan kecepatan fluida kedua. Yang ketiga ada persamaan Archimedes. Persamaan Archimedes ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan dalam fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi kita bisa lihat di sini Fa itu merupakan gaya apung itu sama dengan eh, besarnya dengan massa jenis benda cair yang kita gunakan dikalikan Vb ini volume benda yang tercelup atau volume fluida yang dipindahkan sebenarnya. Lebih ke volume fluida yang dipindahkan. Kalau kita bisa lihat gambar di sini, kita bisa lihat di sini ada 6 kilo dia memindahkan fluida sebesar 2 kilogram. Maka tentu gaya apungnya itu sebesar 2 kilogram di sini. Yang terakhir ini ada G, kecepatan gravitasi. Jadi ini juga masih terikat dengan hukum gravitasi di sini. Untuk pendahuluan dan prinsip-prinsip fluida kira-kira cukup. Terima kasih. Pada bagian pertama terdapat gambar airfoil yang menunjukkan aliran udara di sekitar sayap. Desain airfoil memungkinkan sayap menghasilkan gaya angkat karena aliran udara mengalir lebih cepat di bagian atas sayap dan lebih lambat pada bagian bawah. Ini menyebabkan tekanan di bagian atas sayap lebih rendah daripada di bawahnya, sehingga sayap terdorong ke atas. Aliran udara ini juga dialihkan ke bawah untuk menghasilkan gaya angkat. Kemudian ini ada aliran laminar dan turbulen. Uh, Pada aliran laminar, udara bergerak dengan pola yang halus dan teratur, sedangkan pada aliran turbulen, gerakan udara lebih kacau dan tidak beraturan. Aliran laminar di sekitar sayap dapat mengurangi hambatan udara, sehingga pesawat dapat melaju lebih efisien, sedangkan aliran turbulen cenderung menghasilkan lebih banyak hambatan.
Lift to drag ratio adalah ukuran efisiensi aerodinamis sebuah pesawat. Lift to drag ratio yang tinggi berarti pesawat mampu menghasilkan gaya angkat yang besar dengan hambatan yang kecil sehingga lebih efisien dalam terbang. Beberapa teknologi terbaru yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika pesawat modern yaitu Morphing Aircraft Technology, Blended Wing Body, Active Flow Control, dan Advanced Skin Material. Gambar ini menunjukkan prinsip dasar hidrodinamika pada kapal selam. Untuk mengatur posisi di dalam air, kapal selam menggunakan tangki balas. Ketika tangki diisi udara, kapal akan mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Saat tangki balas diisi air, kapal akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar dari air. Posisi lambung, tekan, atau pressure hull yang streamline membantu mengurangi hambatan air, sehingga kapal selam dapat bergerak lebih efisien. Bagian-bagian seperti freeboard dan draft menunjukkan area yang tenggelam dan mengapung saat berada di permukaan. Kemudian ada teknologi terbaru yang meningkatkan efisiensi aerodinamika pada pesawat modern. Yang pertama ada Morphing Aircraft Technology. Teknologi ini memungkinkan perubahan bentuk sayap secara dinamis selama penerbangan, sehingga pesawat dapat menyesuaikan diri dengan kondisi penerbangan berbeda, seperti kecepatan atau ketinggian. Kedua ada Blended Wing Body atau BWB. Desain pesawat dengan badan dan sayap yang terintegrasi dengan BWB mengurangi drag induksi dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Pesawat BWB menghasilkan efisiensi yang lebih baik karena aliran udara lebih lancar di seluruh permukaan pesawat. 3 ada Active Flow Control. Teknologi ini menggunakan perangkat seperti vortex generator dan microjets untuk mengendalikan aliran udara di sekitar permukaan pesawat sehingga mengurangi turbulensi dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adaptive wing dengan kontrol aliran aktif secara signifikan dapat mengurangi drag dan meningkatkan lift to drag ratio. Dan terakhir ada advanced skin materials. Penggunaan material kulit pesawat yang lebih halus dan adaptif meningkatkan kelancaran aliran udara, meminimalkan gesekan dan hambatan udara pada permukaan pesawat. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan permukaan pesawat yang optimal serta untuk efisiensi aerodinamis yang lebih tinggi. Aerodinamika dari Boeing 787. Jadi yang pertama, pesawat ini menggunakan desain sayap dan lift to drag ratio. Sini ada sayap yang aerodinamis. Nah, desain sayap pada Boeing 787 ini dirancang dengan profil aerodinamis yang memaksimalkan lift to drag ratio. Profil ini memastikan aliran udara lebih cepat di atas sayap dan menciptakan perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap yang menghasilkan gaya angkat atau lift. Dengan memaksimalkan gaya angkat ini dan meminimalkan hambatan atau drag, maka efisiensi dari bahan bakar pesawat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, dia itu pakai winglet. Nah, Boeing 787 ini pakai winglet untuk mengurangi drag yang disebabkan oleh perbedaan tekanan tinggi di sekitar ujung sayap dengan mengurangi drag tersebut. Pesawat dapat terbang lebih efisien dan menghemat bahan bakar. Selain itu, winglet juga dapat membantu mengurangi turbulensi. Yang kedua, pesawat ini menggunakan laminar flow control. Jadi laminar flow control itu adalah aliran udara yang halus dan teratur. Tentunya ini berbeda sama turbulensi yang menyebabkan gesekan lebih tinggi. Dengan menjaga aliran udara tetap laminar selama mungkin di permukaan sayap, Boeing ini dapat mengurangi skin friction drag, yaitu hambatan yang disebabkan oleh gesekan antara permukaan pesawat dan udara. Dan ini dapat meningkatkan efisiensi dari aerodinamis dalam pesawat. Terus yang ketiga, Boeing 787 ini pakai serat karbon yang terkenal lebih ringan dan lebih minim terjadinya korosi daripada aluminium. Yang keempat ada teknologi mesin. Nah, dia pakai teknologi mesin Gen X dan Rolls-Royce Trent 1000. Nah, mesin ini dirancang buat ningkatin efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Mesin ini menggunakan bypass ratio yang tinggi, di mana lebih banyak udara yang dialirkan di luar inti mesin. Hal tersebut akan menciptakan lebih banyak daya dorong dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Selanjutnya, kapal selam kelas Yasen. Nah, kapal kelas Yasen ini memiliki aerodinamika, yaitu yang pertama bentuk lambung. Yang pertama yaitu lambung ramping dan aerodinamis. Bentuk lambung Yasen ini dirancang dengan profil ramping yang membantu mengurangi drag saat bergerak di bawah air. Desain aerodinamis ini
sangat penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan kecepatan. Terus di sini ada konfigurasi silindris. Jadi konfigurasi silindris itu merupakan bentuk desain struktural yang mengadopsi geometri silinder atau bentuk tabung panjang sebagai bentuk utama. Nah, desain yang silindris ini memungkinkan buat distribusi tekanan yang lebih merata di seluruh bagian kapal ketika terendam air, yang mengurangi resiko kerusakan akibat tekanan air yang tinggi. Kedua adalah material dan permukaan yang halus. Nah, kapal kelas Yasen ini menggunakan material khusus yang tahan terhadap tekanan tinggi, terus tahan korosi, dan memiliki ketahanan yang baik di bawah laut. Permukaan lambung kapal salam dipoles dengan baik untuk menciptakan permukaan yang halus dan membantu untuk mengurangi functional drag. Terus juga kapal ini dilapisi oleh peredam suara yang baik. Nah, lapisan peredam suara ini berfungsi buat meminimalkan kebisingan yang dihasilkan oleh gerakan kapal dan mesin. Terus yang ketiga ada sistem propulsi. Di sini ada reaktor nuklir. Kapal selam ini memiliki reaktor nuklir yang memberikan tenaga besar dan mendukung operasi jangka panjang di bawah air. Propulsi nuklir ini digunakan buat ngurangin kebutuhan untuk muncul ke permukaan laut. Terus ada baling-baling yang efisien. Nah, desain baling-baling pada kapal selam Yasen ini dirancang buat meminimalkan kebisingan dan meningkatkan efisiensi propulsi yang memungkinkan kapal untuk bergerak cepat dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Nah, yang keempat ada sirip dan sistem kontrol. Sistem kontrol pada Yasen ini dilengkapi dengan sirip kemudi di bagian depan dan belakang yang dapat membantu dalam pengendalian dan stabilitas selama penyelaman dan manuver. Sirip ini bertujuan untuk mengurangi drag dan memberikan kontrol yang baik. Terus ada tangki balas. Nah, tangki balas ini digunakan buat ngatur daya apung kapal yang memungkinkan penyesuaian posisi dan kedalaman dalam kapal dengan cepat saat kapal tersebut beroperasi. Selanjutnya yang kelima ada penempatan sistem dan perangkat. Di sini ada distribusi berat yang seimbang. Nah, desain Yasen ini sangat memperhatikan penempatan sistem dan perangkat di dalam kapal untuk mencapai keseimbangan yang baik. Yang penting untuk stabilitas di dalam air. Bisa dilihat di gambar ini, penempatannya itu sangat rapat, jadi dia seimbang beratnya, nggak ada yang berat sebelah. Terus dia juga pakai desain modular. Nah, sistem desain modular ini memungkinkan juga untuk meningkatkan dan modifikasi yang lebih mudah tanpa mengganggu desain hidrodinamik keseluruhan. Terus yang keenam ada kemampuan kapal selam, pertama itu pressure rendah. Nah, desain keseluruhan kapal selam ini dibuat untuk mengurangi deteksi sonar dan visual yang membantu tetap tidak terlihat dalam air. Terus ada inovasi desain. Nah, inovasi desain ini yaitu teknologi yang digunakan pada kapal ini, yaitu sensor yang membantu untuk mengurangi kebisingan dan membuat kapal sulit terdeteksi oleh sonar musuh. Oke, lanjut. Saat ini akan ada lanjut yang selanjutnya itu ada tantangan hidrodinamika dan aerodinamika pada pengaplikasian dalam pesawat terbang dan juga kapal selam. Yang pertama itu ada turbulensi. Di pesawat terbang, turbulensi dapat mengaruhi stabilitas dan kenyamanan dalam penerbangan. Bahkan yang paling parah dapat menyebabkan kecelakaan dalam skala besar. Sementara itu dalam kapal selam, turbulensi dapat meningkatkan deteksi oleh sonar. Selanjutnya ada tekanan pada dalam pesawat terbang, perbedaan tekanan di sekitar sayap akan menentukan gaya angkat yang diperlukan untuk naik ke atas saat proses take off. Sementara itu untuk kapal selam, distribusi tekanan yang tepat diperlukan untuk manuver di bawah air sehingga dapat menjaga kestabilan si kapal selam itu sendiri. Yang ketiga ada viskositas atau kekentalan fluida atau kerapatan fluida. Pada pesawat terbang dapat mempengaruhi seberapa besar hambatan udara yang dialami. Fluida dengan viskositas yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak hambatan, seperti kayak udara. Kalau udara yang lebih viskositasnya besar, kerapatan lebih besar, sehingga mengakibatkan banyak hambatan udara, sehingga pesawat berjalan harus menggunakan lebih banyak bahan bakar. Dalam penerbangan dan navigasi bawah air, ini sangat penting untuk meminimalkan penggunaan bahan bakar sehingga hambatannya harus diminimalisir. Akhir masuk ke bagian kesimpulan tentang prinsip-prinsip fluida dalam desain pesawat terbang dan kapal selam. Dalam pesawat terbang,
Desain pesawat terbang memanfaatkan prinsip-prinsip aerodinamika seperti hukum Bernoulli untuk menciptakan gaya angkat atau lift dan mengurangi hambatan atau drag. Sayap pesawat dirancang dengan airfoil yang membuat aliran udara lebih cepat di bagian atas sayap dan lebih lambat di bagian bawah, sehingga menghasilkan gaya angkat. Efisiensi bahan bakar dan kestabilan pesawat sangat dipengaruhi oleh aliran laminar yang minim turbulensi. Inovasi masa depan termasuk sayap yang bisa berubah bentuk dalam hal morphing wings, kemudian material komposit ringan dan desain blended wing body atau BWB yang mengintegrasikan sayap dan badan pesawat untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis dan kapasitas muatan. Kemudian dalam hal kapal selam, prinsip hidrodinamika diterapkan dalam desain kapal selam, khususnya dalam hal pengaturan daya apung menggunakan hukum Archimedes. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang bisa diisi atau dikosongkan untuk mengatur daya apung, memungkinkan kapal menyelam atau kembali ke permukaan. Desain lambung streamline membantu mengurangi hambatan air, meningkatkan kecepatan dan manuverabilitas. Teknologi masa depan mencakup desain lambung yang lebih streamline, sistem propulsi ramah lingkungan, serta listrik atau nuklir dengan teknologi stealth dan kontrol aliran aktif untuk mengurangi turbulensi dan drag, serta meningkatkan efisiensi energi.